Silakan duduk. Wow, shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabar saudara? Berapa banyak diberkati oleh Tuhan? Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Saudara yang ada di rumah, Anda juga pasti diberkati oleh Tuhan. Anda boleh share kepada halaman Anda masing-masing dan jangan lupa untuk kasih jempol, kasih hati saudara ya. Sehingga kita di sini tahu bahwa Anda juga ikut berinteraksi dan merasakan setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini adalah minggu yang keempat daripada bulan Juli. Masih melanjutkan ada satu serial dengan judul yaitu Fruitful Marriage. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pernikahan adalah suatu yang sangat penting di dalam benak atau hati daripada Tuhan. Dan oleh karena itu kami di gereja ini, di Anugerah Church, kami sangat percaya bahwa setiap daripada kita adalah bagian daripada sebuah keluarga. Dan kalaupun saudara belum menikah, kita tahu bahwa dalam setiap pembelajaran firman Tuhan Anda pun akan dipersiapkan dengan baik. Ya, Amen. dan termasuk Anda yang tahu bahwa Anda belum menerima pemulihan, mulailah percaya saudara ya bahwa firman Tuhan sudah dikatakan adalah inspirasi daripada Roh Kudus dan firman Tuhan sanggup untuk memberikan perubahan pada kehidupan kita saudara ya, dan beranilah untuk percaya walaupun saudara berkata tidak ada tanda-tanda untuk berubah suamiku atau istriku atau anak-anakku atau orang tuaku, tetapi beranilah seperti Abraham untuk percaya walaupun tidak ada tanda-tanda untuk berubah. Amin saudara ya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tema khotbah kami hari ini adalah mesra selalu. Yes. Nah, pastinya saudara pernah dengar lagu yang ini ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Pernah dengar nggak? Pernah dong. Jangan itu berlalu. Oh gitu ya. Asik banget kalau dinyanyiin di pantai Asik. mestinya Oh, ya, ya. gitu Ya. Nah, itu lagu terkenal banget gitu ya. Kayaknya seluruh Indonesia tuh tahu lagu itu, dan itu menandakan mungkin jeritan hati penulis lagunya juga gitu ya. Bagaimana kita itu harus pandai-pandai untuk menjaga kemesraan di dalam keluarga kita, baik antara suami dan istri, orang tua dan anak, antar saudara, bagaimana caranya supaya kemesraan itu bisa tetap terjalin. Ada amin saudara? Amin. Ya, jangan cepat berlalu katanya. Betul. Nah, Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ya. Buka bersama dengan kami. Kita lihat slide yang kedua, Yohanes pasal yang kedua. Saya mengajak setiap daripada Anda untuk membaca bersama-sama daripada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Sudah kami siapkan di layar di depan. Yang siap katakan amin. amin. Haleluya. Coba lihat kiri kanannya, katakan, tanyakan kepada mereka, siap enggak? Siap enggak? Siap ya? Siap enggak? Siap. Siap. Oke, Anda di rumah siap? Oke, kita Siap, baca gerak. bersama-sama. Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 11. Ayat 7, 2, 3. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, kemudian ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa saudara pasti mendengarkan, pasti pernah membaca ayat ini. Betul ya? Nah, di sana dikatakan dengan jelas di ayat yang pertama bahwa mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu dia melakukan pelayanan di muka bumi adalah merubah air menjadi anggur. Terletak di sebuah kota namanya Kana. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kenapa Tuhan Yesus melakukan ini tidak lain tidak bukan karena pernikahan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting sekali di mata Tuhan dan di hatinya Tuhan. Siapa yang percaya nih saudara? Ya, bahkan kita nggak perlu buka, tetapi kalau saudara ingat bahwa saya pernah katakan, saya pernah khotbahkan di minggu yang pertama bahwa Allah memberkati Adam dan Hawa itu dalam konteks pernikahan. Sehingga di sini bukan suatu kebetulan pada waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama. Di sana dikatakan yang pertama-tama dari tanda-tandanya yaitu merubah air daripada anggur dalam sebuah pesta pernikahan. Saudara, saya percaya bahwa dalam setiap keluarga tidak ada satupun yang sempurna. Betul?
Saudara, seringkali Bapak Ibu sekalian melihat keluarga kami, saya dapat berkhotbah dengan Pastor Debbie di sini, kemudian bagaimana kalau saudara lihat di Instagram kami sering meluangkan waktu bersama dengan anak-anak, James punya prestasi, Angelin juga punya prestasi, saudara ya, dan bagaimana puji Tuhan, orang tua saya dengan Debbie juga mempunyai hubungan yang sangat baik, saudara ya. Dan kemarin kami dari kota Surabaya, saya juga dapat meluangkan waktu bersama dengan Debbie, bersama dengan mertua saya, hubungan kami sangat baik, saudara ya. Namun dengar baik-baik, apa yang saudara lihat tidak melulu bahwa apa yang kami punya ini adalah sesuatu yang sempurna. Bahkan saya dapat berani berkata, keluarga kami tidak sempurna. Kami banyak juga mengalami pergumulan, saudara, mengalami kepahitan, mengalami kemarahan, mengalami duka cita, ya. Tetapi kita tahu bahwa di akhir daripada segalanya Tuhan Yesus itu memerintah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saudara mau keluarga saudara dipakai, mulailah berani untuk percaya bahwa keluargamu yang tidak sempurna, keluargamu yang tidak utuh itu pun Tuhan masih sanggup pakai. Amen. Siapa yang mau percaya ini? Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Saudara, dari ayat-ayat yang tadi kita baca ya, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menganggap penting sekali sebuah keluarga atau sebuah pernikahan. Jadi kalau misalkan antara suami istri, hubungan Anda hari ini, baik yang di Storehouse maupun yang menonton di rumah melalui Facebook Live. Kalau ada yang hubungan suami istri terasa sudah hambar, sudah tidak ada manisnya lagi. Datang kepada Yesus karena Yesus sanggup memberikan anggur yang baru kepada pernikahanmu. Ada amin saudara. Amen. Ya. Atau mungkin hubungan antara orang tua dan anak ya. Kadang-kadang kalau anak masih kecil gitu, masih lucu, kita sayang-sayang saudara ya. Tapi begitu anak beranjak menjadi dewasa, memasuki usia-usia remaja, kemudian ada episode-episode yang penuh dengan air mata gitu saudara ya. Kadang orang tua mungkin juga bingung, saya ini salah apa? Kenapa anak saya sampai terjerumus dalam pergumulan yang tidak baik, yang salah dan lain sebagainya. Nah kalau anak mungkin juga merasa saya tidak dicinta oleh orang tua saya. Kenapa orang tua saya selalu malah marah terus. Setiap kali ketemu hanya marahan yang keluar saudara ya. Kalau memang ada di antara kita yang di Storehouse atau yang menonton di Facebook Live sedang mengalami masa-masa seperti itu. Datang kepada Yesus. Yesus sanggup mengubah anggur pernikahanmu, anggur dalam keluargamu yang sudah hambar itu menjadi manis kembali. Bahkan hubungan orang tua dan anak bisa dibuat Tuhan Yesus menjadi manis kembali kalau kita datang kepadanya. Ada amin saudara. Ya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, Pastor Debbie bersama dengan saya kami sudah mempunyai buku dengan judul Guard Your Family. Siapa yang sudah tahu ini? Atau pertanyaannya siapa yang belum tahu? Ada beberapa daripada jemaat di Anugerah Church juga masih belum tahu ya. Bahwa kami berdua sudah mempunyai buku ini sudah cukup lama sekali saudara ya. Kami sudah terbitkan buku ini di tahun 2012 ya. Nah ternyata waktu beberapa hari yang lalu saya buka-buka lagi, isinya cukup interesting loh. Dan saya percaya bahwa ini bisa berbicara sekali kepada kehidupan saudara, terutama yang nomor 1 sudah menikah saudara ya. Judulnya dari sini saudara bisa tahu adalah Guard Your Family. Jadi kami mempunyai satu campaign atau kampanye keluarga supaya kita melindungi keluarga sebelum keluarga kita berantakan. Betul ya? Nah namun demikian kita tahu bahwa kalaupun saudara berkata keluarga saya sudah morat-marit, saudara ya, nasi sudah menjadi bubur, dengar baik-baik. Bubur kalau ditambahin ayam, dikelola dengan baik, dikasih sayur, jadi bubur Manado saudara ya. Jadi masih enak dan saudara kasih kalau jagung. Mau betul kasih ikan sambal roa saudara ya. Dan enak, buatan Ibu Gina itu enak banget. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saudara ingin cicip-cicip daripada bubur Manado, saudara harus datang ke Storehouse, terutama Anda yang belum pernah datang ke sini, betul ya, puji Tuhan. Dan saudara, terutama Anda yang juga yang kedua, belum menikah. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat kompleks. Kira-kira 18 tahun yang lalu, ada seorang teman saya, teman baik ya, waktu itu dia belum menikah, orang Singapura, dia berkata seperti ini, pernikahan itu adalah kuburan daripada cinta. Saudara. Saya baru menikah 2 tahun gitu ya. Saya tanya kenapa? Karena biasanya kalau orang belum menikah bisa romantis. Tetapi kalau sudah menikah romantismenya hilang. Terutama pada waktu monster-monster sudah pada lahir. Saudara ya. Tetapi saya juga tidak tahu karena waktu itu kami baru menikah 2 tahun. Tetapi Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan saat ini dengan keberanian kami katakan kami berbangga akan Tuhan. Kami sudah menikah 20 tahun. Dan kami mengatakan bahwa ternyata pernikahan bukan kuburan daripada cinta. Amin. Amin. Bahkan kita tambah hot ya. Saudara ya, haleluya. Jadi saudara-saudara teman-teman yang belum menikah jangan takut untuk melihat pernikahan.
Memang benar ada banyak daripada contoh-contoh yang tidak baik daripada generasi sebelumnya yang sering kali kita lihat. Tetapi itu tidak mewakili daripada apa itu pernikahan yang benar. Percayalah bahwa Tuhan sangat turut campur dalam kehidupan saudara. Jadi kalau engkau mau menikah, menikahlah dengan cara-cara yang benar. Dan di buku ini saudara dapat belajar bersama dengan kami pun ingin sekali memberikan pengajaran-pengajaran itu. Nah, kembali kepada pokok khotbah. Hari ini kita akan belajar tentang mesra selalu, saudara ya. Bentuk mesra, saudara, atau bentuk keintiman. Kita lihat slide berikutnya, silakan Ani. Ya, saudara, kita pelajari bahwa ternyata ada 5 bentuk keintiman. Dan ini harus dijaga di dalam keluarga kita. Kita harus bisa mengidentifikasikan suami kita itu yang mana, istri kita yang mana, anak-anak kita yang mana. Jadi kita tahu bahasa cinta mereka itu seperti apa gitu ya. Nah, saudara, yang nomor 1, ada yang namanya words of affirmation atau afirmasi, peneguhan. Ini dengan kata-kata. Jadi mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata pujian. Misalnya, aduh kamu kelihatan ganteng sekali hari ini gitu. Oh GR dia. Nanti gak cukup pakai helm. Itu lebih percaya diri loh. Kalau seorang suami dibilangin seperti itu pasti lebih percaya diri. Itu dampaknya saudara ya. Amin ya. Apalagi kalau anak-anak gitu. Jangan sampai anak-anak itu cuma mendengar omongan orang tuanya, kamu nakal gitu ya. Gak bisa nurut gitu saudara ya. Wah kalau itu hanya itu saja yang mereka dengar, maka jadilah mereka nakal, jadilah mereka anak yang tidak bisa nurut. Betul. Tapi bagaimana kita bisa capture mereka di momen-momen yang mereka sedang melakukan kebaikan dan kita puji mereka. Wah itu jempol, itu baru anak mama ya. Bisa duduk diam hari ini enggak lari-lari, itu baru anak mami. Amin saudara ya. Memberikan afirmasi itu perlu sekali dalam diri beberapa orang. Terutama dalam orang-orang yang mungkin bertumbuh dewasa tanpa figur ayah, tanpa orang tua. Mereka rindu sekali, haus sekali untuk mendengarkan pujian saudara ya. Jadi ini harus kita perhatikan anggota keluarga kita termasuk tipe yang ini enggak. Kalau tipe yang ini dan jangan pelit-pelit memberikan pujian. Coba suami lihat istrinya, boleh enggak berikan pujian yang datang dari dalam hatimu. Kamu cantik banget. I love you so much. I love you full. Ya saudara, kira-kira seperti itu. Ayo Pak Hendro jangan tunjuk-tunjuk, silakan memberikan kata-kata pujian kepada Ibu Gina. Ya ini Pak Hendrata juga silakan. Yang di rumah silakan kalau nonton suami istri ya. Suami memberikan pujian kepada istrinya, istri memberikan pujian kepada suaminya ya. Atau pada waktu suaminya baru bekerja atau pada waktu tanggal muda, jangan bilang kok segini lagi gak cukup gitu saudara. Itu bukan afirmasi namanya ya. Bagaimana dengan bilang terima kasih ya kamu sudah bekerja keras untuk keluarga kami. Nah saudara, kemudian yang kedua, bentuk keintiman yang kedua adalah act of service atau melayani atau melakukan suatu tindakan. Act of service itu misalnya gini loh saudara ya, kalau pada saat istri lagi masak, mau buka kaleng atau apa gitu ya. Dan dia nggak bisa, dia nggak cukup kuat. Nah suaminya tuh cepat tanggap dan dia bilang sini saya bantuin untuk bukain kalengnya. Wah langsung itu kayak di mata istri suami itu tiba-tiba jadi maco banget ya. Tanpa repot-repot harus nge-gym ngangkat beban gitu saudara ya. Atau ada tipe-tipe juga istri yang suka sekali kalau melihat suaminya itu dandan-dandan gitu. Bukan berdandan muka, bukan saudara. Benerin lampu, Bapak Ibu sekalian, maku-maku, home improvement. Itu bisa suami-suami itu bagi istri-istri yang memang suka dengan bentuk keintiman seperti itu, Anda akan terlihat sangat luar biasa banget gitu. Atau suami-suami yang suka sekali melihat istrinya masak. Terus kemudian bersih-bersih di rumah. Gitu ya. Ya bukan hanya bersih-bersih tapi masak atau buat kue saudara ya. Jadi itu adalah sesuatu bentuk yang kadang-kadang bagi seorang pria yang suka sekali untuk menikmati masa-masa seperti itu dengan istrinya adalah sesuatu yang mengagumkan buat suaminya. Ya karena itu memberitahukan kepada suaminya, apalagi kalau dimasakin masakan yang favorit punya suaminya itu kayak memberikan ucapan I love you gitu melalui makanan yang dimasakkan ya. Betul. Tapi kemudian ada bentuk-bentuk yang lain, ada gifts atau memberi hadiah. Ayo jujur, siapa yang suka diberi hadiah? Angkat tangan. Nah di rumah kalau suka dapat hadiah boleh kasih jempol gitu saudara ya, supaya kita tahu kalau saudara nonton ya. Nah
Tuh kan, yang angkat tangan tadi, coba angkat tangan sekali lagi. Nah, toleh kanan kirinya supaya tahu, oh suamiku, istriku ternyata suka dikasih hadiah. Betul. Ya kan. Jadi jangan pelit-pelit gitu ngasih hadiah saudara ya. Nah, buat beberapa orang, hadiah itu menunjukkan bahwa wow ternyata aku berharga loh. Ternyata aku ada di pikirannya. Misalnya kalau ada suami pergi lagi business trip gitu ya. Kebanyakan suami-suami yang pergi business trip terus nanti jarang nelpon istrinya atau apa, pulang gak bawa apa-apa. Seakan-akan kita tidak ada dalam pikirannya. Tapi kalau suami itu pulang membawakan sesuatu, meskipun kecil, meskipun mungkin gak ada artinya, katakanlah sebuah selendang atau scarf gitu ya. Tapi kita yang istri itu merasa, wow berarti ketika dia pergi business trip ke luar negeri, dia juga cuman enjoy dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan tentang saya. Wow, jadi pemberian kita tuh bisa berarti seperti itu saudara ya. Kemudian berikutnya adalah quality time. Kita tahu bahwa quality time ini sangat penting sekali. Quality time ini bukan saja berkata mengenai selamat pagi, selamat malam, selamat makan, kita berdoa bersama. Pada waktu makan, mau tidur, bukan itu saudara, karena itu enggak cukup. Tetapi secara intentionally, secara berencana, secara sengaja kita janjian saudara ya, suami istri masih perlu pacaran, katakan amin. Amin. Ya, kemudian orang tua dan anak, misalnya pada waktu first day of school, saya harus bela-belain untuk nganterin James ke sekolah, atau pada waktu Anda misalnya ya, atau misalnya ada anak Anda misalnya punya acara di sekolah, luangkan waktu saudara ya untuk Anda nonton di sekolah mereka, karena dengan cara seperti itu mereka atau orang-orang yang Anda kasihi, mereka akan tahu bahwa Anda ini sangat memikirkan mereka dan membuat mereka ini merasa sangat berharga, betul ya? Dan sebaliknya supaya adil gitu kan, kalau menjadi anak kita juga harus mau meluangkan waktu di momen-momen yang dianggap penting oleh orang tua kita. Jangan sampai terus kita absen, nggak bisa mah aku sibuk kerja gitu kan ya, nggak bisa gue harus cari duit gitu saudara. Nah karena ketika kita mau meluangkan quality time pada saat orang tua kita merasa ini acara yang penting sekali dan kita ada di sana ya, maka itu menunjukkan bahwa kita itu menghargai orang tua kita. Ya. Betul. Kemudian yang terakhir adalah physical touch atau sentuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa sentuhan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, betul ya? Terutama pada waktu kita berbicara antara orang tua dan anak. Seorang anak misalnya seorang bayi yang lahirnya secara prematur, secara medis dokter mengatakan pada waktu ibunya ada di sana dan ayahnya ada di sana untuk memberikan belayan. Tahukah Anda bahwa seorang bayi yang prematur ini akan bertumbuh lebih cepat, lebih sehat, dan masa dalam inkubator itu akan lebih pendek, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian seorang anak yang ada di sana pada waktu terutama papanya, saudara ya. Papanya bukan memberikan sentuhan untuk pukulan, bukan. Tetapi memberikan belayan, ya, dan kemudian memberikan pelukan, kemudian memberikan dorongan, Bapak Ibu sekalian ya. Dorongan bukan berarti didorong supaya jatuh, bukan saudara ya. Tetapi diberikan dorongan, ayo nak kamu pasti bisa. Pada waktu anaknya misalnya jatuh dan kemudian ayo nak, enggak apa-apa, papa ada di sana bersama dengan kamu, angkat tangannya. Kemudian pada waktu dia sepedaan saudara ya, kemudian saudara luangkan waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Jadi saudara tidak hanya meluangkan waktu secara penting, tetapi saudara juga memberikan sentuhan-sentuhan. Apalagi kalau suami istri. Ya, harus itu ya. Nah, tapi saudara ada juga yang seperti ini. Kadang-kadang kita harus tahu tipe anak kita. Nah, kalau anak kita perempuan misalnya nih ya, ada beberapa anak perempuan yang ketika bertumbuh dewasa, terus ketika dipeluk sama papanya dia merasa risih gitu saudara ya. Dia nggak bisa gini karena, tapi dia akan gini gitu saudara ya, kayak berusaha untuk melindungi diri gitu saudara. Itu bukan berarti dia menolak papanya, tapi karena mungkin dia merasa sekarang badannya sudah berubah, jadi dia merasa mungkin bukan bahasa cintanya dia bukan physical touch, bukan sentuhan. Jadi kalau misalkan kita melihat anak-anak ada yang risih seperti itu, ya jangan dipaksa ya saudara ya. Bisa dengan cara mungkin dielus-elus rambutnya atau apa gitu ya. Jadi bentuk sentuhan yang lain saudara ya. Jadi ini patut kita pelajari supaya kita tuh tahu gitu loh ya. Oh ternyata kalau anakku tuh yang punya anak dua, bisa beda dua-duanya saudara. Bisa bertolak belakang karakternya. Punya anak 5, bisa 5-5-nya beda saudara. Perlakuannya, approach kita terhadap mereka juga harus berubah. Haleluya. Saudara siap belajar lebih dalam? Ya, saudara, untuk yang 5 bentuk keintiman ini kami belajar dari sebuah buku yaitu yang berjudul Five Love Languages, ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Gary Chapman. Nah nanti kapan waktu kita akan belajar lebih dalam tentang 5 hal ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah kita kembali kepada kemesraan atau mesra selalu. Saya minta tolong multimedia untuk lompat langsung ke slide 12 ya, karena susunannya tadi saya ada yang salah nyusun. Slide 12 kita lihat dulu tentang kemesraan atau keintiman. Bapak Ibu sekalian, bukan itu, satunya lagi. Itu nanti aja.
Itu nanti berikutnya. Ya, itu nanti. Itu bonus stage nanti ya. Nah, kita belajar tentang kemesraan atau keintiman. Catat baik-baik, kemesraan atau keintiman adalah cara terbaik untuk merajut keluarga. Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah katakan kepada Anda kalau kita punya baju sweater ya yang dirajut atau misalnya keset. Kita tahu bahwa sesuatu yang dirajut ini tidak akan mudah untuk putus atau koyak, betul enggak ya? Jadi artinya pada waktu keluarga kita seringkali merasa akan putus, cerai saudara ya. Tidak punya waktu untuk satu dengan yang lain, kita merasa saling berjauhan saudara ya. Nah ini berarti adalah tanda-tanda bahwa Anda sedang mengalami krisis kemesraan. Nah karena kita tahu bahwa kemesraan ini adalah cara yang terbaik untuk merajut keluarga, berbicara tentang dua aspek. Yang pertama yaitu keintiman antara suami dan istri. Keintiman antara suami dan istri sangat penting sekali. Nanti kita akan bicarakan di paruh yang kedua. Tetapi yang pertama nanti kita akan lebih berfokus tentang keintiman yaitu orang tua dan anak. Multimedia tolong ikuti saya. Nah keintiman antara orang tua dan anak ini sangat penting sekali. Dan keintiman kalau kita lihat daripada sebuah kamus, ini adalah hubungan dekat dan pribadi mengenal detail tentang seseorang. Nah saya mau tanya nih Bapak Ibu sekalian, kalau sebuah kamus mengatakan hubungan yang dekat, pribadi, mengenal detail tentang seseorang, sudahkah Anda tahu detail tentang anggota keluargamu yang engkau kasihi? Misalnya nih, kalau misalnya saya berbicara tentang saya intim dengan istri saya. Saudara, saya harus tahu makanan apa yang dia suka dan dia tidak suka. Demikian pula dengan istri saya, dia harus tahu makanan apa yang saya nggak suka atau yang saya suka. Ayo tes dulu, makanan apa yang saya suka. Macem-macem sih ya, tapi yang paling dia suka katakanlah roast chicken. That's good, oke. Saya tahu makanan apa yang dia suka, nasi lemak saudara. Oh iya, itu kalau ke Singapura harus makan nasi lemak. Jadi istri saya ini lebih suka makanan-makanan yang makanan Indonesia gitu loh ya, daripada makanan-makanan yang lain. Jadi kalau ada dua pilihan dia akan lebih mengutamakan untuk milih masakan Indonesia. Ya, ini aku cinta Indonesia. Wah, luar biasa. Nah demikian pula dengan orang tua dan anak. Orang tua harus tahu anaknya misalnya lebih suka warna apa. Ya, karena ini akan menentukan bahwa ternyata saudara mengenal detail tentang orang itu. Dan saudara pernah tahu enggak kenapa orang yang sudah cukup lama menikah, pernah dengar enggak ini? Kenapa orang itu semakin lama semakin mirip? Pernah dengar enggak? Ya, ada orang yang kerap kali bilang kepada saya sama Pastor Debbie ini mirip. Betul enggak saudara? Apakah benar mirip atau tidak? Saya nggak tahu dengan saudara, tapi banyak sekali orang-orang yang pada waktu bertemu dengan kami, mereka berkata bahwa kami berdua ini mirip. Dan kemudian saya katakan karena kakek kami sama. Engkongnya podo, sama gitu saudara ya. Karena engkongnya satu yaitu engkong Adam. Nah itu saudara. Jauh banget gitu ya. Nah saudara tahu, mau nggak penjelasan secara ilmiahnya. Kenapa kok kita berdua atau suami istri yang hidup berdampingan itu semakin lama kan semakin mirip. Satu contoh ya, saya akan berikan contohnya. Baju yang saya pakai, saudara ya, pada waktu saya membeli sebuah baju, saya tidak akan memberikan atau memutuskan sendiri. Saya beli baju ini puji Tuhan pada waktu beberapa tahun yang silam kami lagi mission trip ke Hong Kong saudara ya, ke China. Nah kami mampir di sebuah toko dan kemudian sebelum beli saya harus pastikan saya tunjukkan kepada istri saya, what do you think? Do I look good in this or not? Gitu ya, jadi atas approval dia, maka saya baru akan beli baju ini. Nah demikian pula dengan kacamata istri saya, saudara. Beberapa tahun yang silam istri saya nggak mau pakai kacamata. Ya. Karena jelek kalau pakai kacamata. Padahal cantik nggak? Cantik. Karena apa? Yang milih saya. Saudara ya, jadi ternyata dengar baik-baik. Demikian pula pada waktu dia mau potong rambut, mau keriting, saudara ya. Berkali-kali dia bilang, saya potong rambut saya pendek. Jangan, nggak boleh saudara ya. Jadi atas preferensi daripada pasangan hidupmu, ternyata Anda mulai membuat keputusan. Sehingga pada waktu Anda melakukan ini terus menerus berulang, makanya jangan heran bahwa kita berdua atau Anda berdua lama-lama semakin mirip. Nangkep enggak? Saudara ya. Nah kemudian demikian pula dengan cara makan dan yang lain-lain, ini sangat
sangat penting sekali untuk kita tahu, saudara, supaya makanya kita nggak boleh hidup berjauhan, kita harus selalu berdampingan, saudara. Bukan berarti saudara kemana-mana harus terus bersama, terutama pada waktu Anda bekerja di kantor online, kan nggak mungkin bawa istri, nggak mungkin bawa suami, kan nggak lucu gitu loh. Tetapi di luar daripada itu semua, apa yang Anda lakukan bersama dengan suami dan istrimu, orang tua dan anak, ini sangat penting sekali, betul ya? Ya. Nah, saudara juga pemirsa di Facebook Live, karena minggu ini adalah ibadah family service ya, ibadah keluarga, maka kita mau lebih santai. Hari ini akan ada 2 game yang kita mainkan ya, dan ini akan menjadi kerjasama antara orang tua dengan anak. Untuk itu saya panggil moderator game kita sambut sama-sama ya, Miss Sally Barus. Tepuk tangan dong. Yang semangat mau main game mana? Sorakannya lebih lagi dong. Ya, kita disuruh apa nih sama Miss Sally ya? Terima kasih Pastor Debbie and Pastor Daniel. Hari ini saya harapkan, karena hari ini kan kemesraan ya. Jadi mesra tidak hanya berbicara suami istri tadi, tapi juga antara orang tua dan anak. Hari ini kita mungkin selama ini ada yang belum mesra di rumah, hari ini latihan dulu. Jadi pulang nanti sudah semakin mesra. Betul. Nah permainannya tadi ada 2, ada Children and Dad. Dan permainan ini sangat menarik karena tidak ada batasan usia. Jadi walaupun udah 30 masih boleh ikut main ya. Begitu juga dengan permainan untuk Children and Mom. Rules-nya sama, tidak ada batas usia, jadi semua harus ikut berpartisipasi. Betul. Ada semangat? Katakan dulu dong, yes, yes, yes ya. Ada semangat? Yes, yes, yes. Wah, padahal ini semangat sekali nih, ini contoh yang baik. Jadi bapak-bapak yang lain juga semangat ya. Yang pertama kita akan bermain Children and Dad, jadi saya harapkan bapak-bapak dan anaknya boleh maju ke depannya, Bapak-bapak dan anak-anaknya. Iya. Berarti saya juga termasuk Pak Daniel dan juga okay. ada Pak Siapa yang hari Andrew. ini ayah-ayah datang dengan anaknya? Berapapun usia anakmu. Ada Pak Michael juga ya. Di sini aja ya. Ayo boleh langsung. Ini kalau kita yang punya anak 2 atau 3, anaknya maju semua juga atau gimana? Mungkin satu aja. Oh, satu dulu. Satu dulu oh, ya. Satu dulu. Oke, satu dulu. Satu dulu. Andre, believe me, lebih baik kamu yang maju sekarang deh. Oh iya, nanti bagi 2 ya. Satu sama papa, satu sama mama. Ya. Minta tolong untuk tim PW untuk kasih alunan lagu dong. Yang rancak gitu loh. Nah, ayo, come on. Biar semakin hidup ya Pak ya. Iya dong. Ayo, naik panggung, naik panggung. Ayo Silakan. semuanya mari kita di sini nih, berbaris di sini ya. Ini date-nya harus ada di mana? Di sini. Oke, di sini. Sini anak-anaknya nanti posisinya di sini dulu ya. Ya anak-anak dicoba, anak-anak di bagian ini karpet yang circle ini yang merah. Silakan duduk, berdiri dulu, berdiri. Ya, saudara, ini adalah cara-cara kita di Anugerah Church bagaimana kita membuat kemesraan hubungan antara orang tua dengan anak ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 papa. Bagaimana dengan Papa Joshua, mungkin mau ikut? Saudara, ini Ayo, bukan boleh? papa loh ya, ini masih single and available. Saudara, ini masih single and available. Ya, Andre di sini masuk grup anak ya. Papanya Joshua mungkin mau ikut main? Yuk silakan Pak. Let's have fun. Ayo mari. Ayo Pak, maju ke depan. Joshua, ayo ikut main. Ayo Bapak dan Joshua ya. Ya. Nah anak-anak berdiri di sini bersiap. Biasanya kalau anak-anak sudah besar lalu nggak pernah lagi bermain sama anak-anaknya, ini momen yang indah ya untuk Betul mengenang sekali. masa lalu yang bahagia ya. Puji Tuhan. Nah, Oke, sudah ada 6 ayah, pas. ada di sini saya. Di sini. Maaf ya. Ya, Udah rumah. ya kamu masuk grup anak. Aduh, kan latihan. Biarpun sudah besar tetap posisi anak loh Ya ya. betul, saya juga udah ibu-ibu ya, ibu-ibu juga, ibu guru. Nah sekarang anak-anak peraturan seperti ini kan bapak-bapak udah berbaris di sini, anak-anak matanya akan ditutup. Dan mereka harus mengenal, tadi kan pertama harus mengenal juga ya, yang manakah papanya. Iya. Jadi Karissa harus tahu nih papanya yang mana. James juga harus tahu yang mana papanya. James, you must know which one is your dad, Ya. oke? Nanti posisinya ditukar-tukar loh ya. Ya. Jadi nggak usah dihafalin posisinya ya.
mungkin boleh juga Pak, tapi lepas dulu ya. Masukin di kantong nanti. Oke adik-adik, siap? Siap anak-anak. Are you ready kids? Yes, yuk. Face front, menghadap ke depan dan matanya akan ditutup. Ya, muka boleh, baju boleh. Ya, nanti menemukan papanya dengan cara boleh diraba, Iya, boleh dibau-bau gitu. Ya. Dipegang bajunya. Tadi papa pakai baju ini enggak ya bahannya? Mungkin Frisil bisa bantu, yang lain bisa bantu. Mutiara? Kelihatan nggak? Ini berapa? Nah, kelihatan berarti. Oke. Di double. Coba, ini berapa? Oke. Oke, sweet-sweetnya nanti aja. Nanti. Oke, siap-siap ya. Oke, siap. Temukan papamu. Ini kenceng, kurang kenceng ya, Jeff. Oke, anak-anak siap semuanya? Masih kelihatan nggak? Apa yang kalian rasakan? Gelap, oke. Belum, James. Ya, putar badannya Ya, sekarang. boleh balik badan sekarang. Tangannya di samping kiri dan kanan. Bapak-bapak siap? Udah kelihatan siap ya? Anak-anak siap? Siap. Pada hitungan yang mundur dari 3 ke 1 ya. 3, 2, 1. Ayo penonton, tepuk tangannya. Berikan tepuk tangan untuk para peserta. Temukan. Ayo cek. Ayo kamu bisa, yang mana ya? Jangan rebutan. Jangan yakin rebutan itu ya. papanya. Yakin. Coba cek lagi. Waduh, ada yang sudah menemukan. Loh, jangan dibuka. Kalau udah ketemu jangan dibuka Jangan dulu dibuka, ya. tutup dulu ya. Kalau sudah ketemu, berdiri di sampingnya aja dulu. Yakin, Andre yakin. Yakin? Jack, Sudah? mana papa kamu yang mana? Ada anak hilang. Ada. Coba ayo cari lagi, kamu pasti bisa. Cari lagi. Apa mana ya? Coba cari lurus lagi, coba cari. Coba, ini papa-papa di depan ya. Yang mana? Yang gendut atau yang kurus? Ayo, sudah? Wah, beberapa sudah menemukan ya. Wah, bagaimana? Penonton? Sudah menemukan semua? Sudah pas belum ya? Bagaimana Pastor Debbie, sudah pas sepertinya ya? Sudah pas. Coba kita buktikan keakrabannya. Anak-anak boleh buka tutup matanya and check. Cilu. Loh, dipeluk dong papanya. Yeay. Wah. Ternyata enggak salah pilih orang. Benar ya. Terima kasih. Wah, benar sekali. Berarti nanti ini sudah terbukti saling mengenal ya, Pastor ya. Nanti di rumah semakin mengenal lagi. Terima kasih, kita semua berikan tepuk tangan untuk Children and Dad. Yeay, terima kasih. Silahkan boleh kembali ke kursinya. Nah, Terima kasih. kita juga akan lanjut. Ini permainan yang kedua. Betul yaitu sekali. Children and Mom. Mom. Nah, Nah, sekarang gantian. untuk mari. itu yang para cowok bisa bantu ya. Halo, para cowok bisa bantu 5 kursi dinaikkan ke atas. Ya, di sini ya. 5 kursi dan juga 5 ibu-ibu. Ya, 5 ibu-ibu. Dan ibu-ibu siap ya. Saya. Ibu Debbie, Ibu Novita juga ikut bergabung dan Ibu Marlin. Ibu-ibu yang datang dengan anaknya. Dan Ibu Gina ya. Ibu Gina, mari Ibu. Ibu Wiwi juga. Ibu Hendrata. Ayo ibu-ibu boleh silahkan ambil posisi.
Nah, ibu-ibu sudah, silahkan. Ibu-ibu duduk dulu ya. Coba ibu-ibu duduk. Ayo Bu, gak usah malu-malu. Ayo langsung Bu. Mari kita duduk. Sudah ambil posisi semuanya? Coba, sudah berapa orang nih ibu-ibu kita? Ada 5 orang ya. Ibu kita Kartini, wah ibu ini segar-segar semua ya. Nah, hari ini permainan kita agak lain ya, ibu-ibu. Tadi sudah datang dengan lipstik, sekarang dihapus dulu lipstiknya ibu. Bagikan ibu ya, tolong ya. Ibu-ibu para peserta lipstiknya dihapus dulu. Oh jangan Pak, jangan dihapus bibirnya. Nah, anak-anak sudah siap? Blindfold juga anak-anak ya. Nah, coba lihat sekarang bagaimana warna bibirnya. Sudah clean ya, sudah bersih. Nah, tugas anak-anak adalah membuat para ibu-ibu ini menjadi cantik lagi dengan mengoleskan lipstick. Namun dengan cara menutup mata. Tutup mata ya. Ayo Kak Frisil boleh bantu saya ya untuk tutup mata anak-anak. Joshua, ayo. Kita tahu bahwa mama-mama kita ini cantik. Dan kita sebagai anak-anaknya dapat berpartisipasi untuk membuat mereka menjadi lebih cantik lagi. Ayo anak-anak, silakan berpartisipasi, matanya ditutup. Dan silakan hiasi mama Anda. Jangan salah mama orang lain. Jadi yang pertama adalah temukan mamamu, yang kedua hiasi mamamu. Sudah? Jadi jangan sampai dirusakkan karena lipstiknya itu import. Dan berhadiah, boleh dibawa pulang. Itu lipstik baru. Nah karena ya mamanya yang mana yuk. Kalau khusus Bu Hendrata, Pak Hendrata aja yang hiasi. Pasti lebih bagus. Oke belum ya? Bersiap dulu. Jangan pakai lipstik sendiri ya, itu untuk mama, bukan buat diri sendiri. Iya Pak? Bapak juga. Oke. Belum mulai ya, tunggu aba-aba dulu. Mana lipstiknya? Oh, bentar. Lipstiknya mana? Oke anak-anak ya. Ya. Oke semua ibu-ibu jangan sudah ngomong. Berpasangan. Ibu-ibu siap. Tunggu. Jangan apa-apa, tunggu. Loh, menang Siap ya? Dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Ayo.
bisa. Ayo, di bibir ya, jangan di hidung. Bibirnya ya, jangan di gigi. Jangan di gigi, di bibir aja. Ibunya diem Waduh, aja. jadi cantik ya. Hati-hati, itu bukan permen ya, lipstik jangan digigit. Waduh. Ayo. Terus. Ayo. Lebih merah lagi. Ayo coba bibirnya. Ada yang warna merah, ada yang warna pink. Waduh, luar biasa ya. Anak-anak nih semangat sekali semuanya. Waduh, ibu-ibu sudah berwarna semuanya. Giginya juga ikut ya. Waduh, cantik-cantik ya. Waduh, cantik sekali loh Pak. Luar biasa. Waduh. Luar biasa, lebih cantik dari datang tadi. Ya, Ini lebih sekarang cantik. semakin After. segar semuanya. Semakin segar, bagus. Waduh, luar biasa. Sampai bingung mana mulut, mana hidung. Betul sekali. Oke, cuman di sini ya, gigi juga ikut berwarna. Oke, sudah ya. Oke, stop. Stop. Coba semuanya Mundur. yang memakaikan lipstik berdiri dulu semuanya. Berdiri. Jangan buka. Berdiri dan Berdiri, buka. wow, kalian Baru luar buka. biasa. Buka. Buka dan cek hasil kerja hasilnya. kalian. Wow. Wow, bagus. Cantik sekali. Wah. Mulutnya jadi banyak. Padahal itu melukis ya? Melukis. Foto nggak dimakan lipstiknya. Foto dulu. Astaga. Para makeup artis dengan modelnya. Ayo foto dulu ya. James. Ayo foto dulu. Ayo, Gaby. Para makeup artis dengan para artisnya ya. Luar biasa. Terima kasih. Ibu-ibu. Ya, tutupnya boleh. Nih, semua ibu-ibu lipstiknya boleh dibawa pulang. Nanti tutupnya boleh minta di Miss Novita ya. Ya, tutupnya ada di sini. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu dan anak-anak. Sungguh luar biasa ya. Terima kasih. Wow. Welcome Jonah and the baby. Good to see you here. Tacap dulu, harus khotbah lagi. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita harus mempunyai waktu secara intentional atau yang berencana, yang disengaja untuk kita membuat quality time. Ya, bermain-main dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan suami dan bahkan dengan Nih, istri. masih cemong nggak? Nggak. Perbuatan angel kalau cemong You ini. will always look beautiful to me. Dan seperti tadi yang saya tulis di sana sebagai pengingat, kemesraan itu adalah hubungan yang dekat, pribadi, mengenal detail tentang seseorang. Jadi kita tadi dapat melihat bagaimana anak-anak dengan luar biasa. Ternyata anak-anak di Anugerah Church kenal siapa papanya. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang kedua, ternyata anak-anak di Anugerah Church ada beberapa yang punya talenta menjadi mua. Makeup artist, terutama saya. Saya wajib. Itu jadi badut. Dan kemudian kemesraan yang berikutnya, poin berikutnya. Hubungan suami istri, saudara ya. Hubungan suami istri adalah suatu ekspresi cinta, keintiman, dan pleasure atau kesenangan antara suami dan istri. Nah, kita nanti akan belajar bersama-sama tentang ini, tetapi kita akan masuk terlebih dahulu tentang kemesraan atau hubungan intim antara orang tua dan anak. Multimedia kita kembali ke slide nomor 6. Yes, good. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda yang punya anak-anak, baik Anda yang ada di storehouse, di kebaktian ini atau Anda yang ada di rumah. Nomor satu, ingat-ingat, anak bukan beban, tetapi anak adalah penerus.
Di minggu yang pertama saya udah katakan bahwa sebagai orang tua kita berkewajiban untuk memberikan tongkat estafet itu kepada anak-anak kita. Jadi kalau saudara engkau tidak mempunyai waktu yang berencana atau intentionally untuk mendidik anak-anak saudara, enggak bermesraan dengan anak-anak saudara, mereka akan mencari hal itu di luar, saudara. Jadi luangkan waktu dengan anak-anakmu. Dan kalau tadi ada 5, salah satunya adalah hadiah. Banyak kesalahan daripada orang tua karena mereka nggak bisa memberikan waktu, nggak memberikan affirmation. Yang mereka suka dengan gampang sekali berikan adalah hadiah. Dan ini hadiah aja nggak cukup. Jadi ingat sekali, anak-anak bukan beban, anak-anak adalah penerus. Anak-anak mencontoh sikap orang tua. Oleh karena itu kita harus belajar untuk menunjukkan sikap yang positif, bahkan di saat-saat yang paling sukar sekali dalam kehidupan. Betul ya? Dalam kehidupan tidak selalu mudah, tetapi kewajiban kita sebagai orang tua untuk selalu berusaha menunjukkan sikap yang positif kepada kehidupan kita, sehingga anak-anak kita akan dapat melihat dengan baik. Ya, nah saudara, kalau kita bicara kemesraan orang tua dan anak, itu berarti ya kita pada saat mementorkan, saya kayaknya udah gak bisa khotbah lagi. Bentar. Ya, mementorkan anak-anak itu kan kedengarannya serius banget gimana gitu ya. Tapi percayalah saudara bahwa seringkali ya hubungan orang tua dan anak itu bisa terjalin mesra ketika kita itu bahkan melakukan hal-hal yang silly, hal-hal yang konyol seperti tadi yang baru saja kita lakukan itu ya. Itu bisa membuat memori yang sangat indah di jangka waktu yang panjang gitu saudara ya. Saya dengan Pastor Daniel sangat menikmati waktu-waktu kebersamaan dengan anak-anak kami. Kami setiap malam ya diusahakan kalau pas kami gak keluar kota gitu saudara ya. Kami selalu punya waktu saat teduh bersama dengan anak-anak sebelum tidur saudara ya. Dan itu menjadi momen-momen yang menyenangkan gitu saudara ya. Kalau dulu kita pikir saat teduh sama anak-anak males aja, belum bisa baca, nanti masih cadel-cadel, lama banget pasti kan gitu saudara. Tapi ternyata itu justru baik sekali di mana kita tuh bisa saling berinteraksi sama mereka gitu ya. Kadang-kadang kalau setelah baca gitu kan, maka bapaknya akan memberikan penjelasan tadi tentang ayat-ayat yang kita baca gitu kan ya. Terus kalau misalnya kelamaan gitu, James itu bisa berkomentar gini, Tuhan ini kapan selesainya ya, saya besok harus sekolah gitu ya. Jadi kita terus langsung ketawa gitu ya. Dan ternyata tertawa-tertawa itu menjadi momen-momen yang sangat menyenangkan. Kita sedang membuat memori yang indah buat anak-anak kita. Coba kita pikirkan saudara, kalau anak-anak kita bertumbuh dewasa nanti kelak ya, suatu hari mereka juga akan jadi orang tua kepada anak-anaknya. Mereka itu sangat meneladani apa yang sudah kita lakukan saudara. Jadi kalau kita banyak berbuat salah, akan ada kecenderungan anak-anak kita nanti juga berbuat salah lagi kepada anak-anak mereka. Tapi kalau kita melakukannya dengan benar, mulai dengan sekarang kita perhatikan, mereka nanti akan menjadi orang tua yang jauh lebih baik daripada kita. Artinya apa? Perbaikan generasi kita dari generasi ke generasi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Apalagi kalau bersama dengan Tuhan Yesus, kita mempunyai generasi-generasi di bawah kita akan menjadi sangat baik karena janji Tuhan Yesus adalah kasih setianya tidak berubah, mengikuti kita sampai kepada beribu-ribu generasi yang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Orang tua wajib sekali mementorkan anaknya. Karena kalau pada waktu anak kita tidak dimentorkan, mereka akan kehilangan arah. Dan pada waktu mereka kehilangan arah, yang terjadi adalah akan ada hal-hal yang tidak menjadi kehendak Tuhan akan masuk dalam kehidupan mereka. Pergaulan yang salah, kemudian akan leads to atau membawa mereka untuk kenal merokok, pornografi, narkoba, dan kemudian kita tahu bahwa akan sangat lebih sukar lagi untuk membawa pembenaran atau kebaikan-kebaikan dalam kehidupan anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa foto yang saya mau tunjukkan bagaimana misalnya kami meluangkan waktu bersama dengan anak-anak kami. Ini yang berikutnya misalnya, slide berikutnya bagaimana misalnya Pastor Debbie bersama dengan Angel saudara ya. Di hari-hari ini kami lagi menikmati karena minggu depan Angelin akan sudah mulai kuliah. Dan kemudian bagaimana mereka, ini malam hari saudara ya, hampir jam 1 malam ini saudara. Mereka masih meluangkan waktu, apa yang mereka lakukan di sana? Saudara, mereka bukan ngitung accounting, tetapi coba slide berikutnya, mereka menggambar, mereka melukis bersama-sama. Ini sangat penting sekali. Dan kemudian kalau saya biasanya multimedia, sabar, jangan cepat-cepat, tenang aja.
Jadi apa yang kami lakukan adalah kami mencoba untuk meluangkan waktu bersama dengan anak-anak kami intentionally, secara berencana. Kadang-kadang berencana ini pun keluarnya bisa pop up gitu saudara. Jadi luangkan waktu untuk saudara mau melakukan sesuatu. Nah kemudian pada waktu misalnya kita berlibur bersama-sama, slide berikutnya, saudara kita waktu ke Bandung beberapa saat yang lalu, itu makanin domba saudara ya, James sampai ketakutan seperti itu saudara. Dan itu merupakan momen-momen yang menyenangkan. Saya mencoba untuk mencari hal-hal apa yang pertama kali akan mereka lakukan. Misalnya ya berjalan, naik sepeda, sekolah hari pertama sekolah ya. Misalnya pada waktu hal-hal yang lain lagi saudara. Misalnya mereka akan nonton bioskop bersama-sama dengan teman mereka pertama kali ya. Apalagi? Ya. Nah kalau anak-anak udah mulai gede kan kayak Angelin sudah SMA mau kuliah gitu kan nggak mungkin diajak kasih makan domba gitu saudara ya. Jadi pikirkan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Misalnya duduk ngopi bareng-bareng di kafe kesukaan dia gitu ya. Dimana pada saat kita di kafe itu papa mama bukan pegang handphonenya masing-masing lalu anak main game sendiri-sendiri, bukan seperti itu. Tapi kita benar-benar meluangkan waktu untuk bercakap-cakap, untuk saling tahu apa isi hati mereka, apa yang menjadi beban mereka hari-hari ini. Kita membantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka, memberikan arahan, memberikan dorongan, memberikan visi misi yang indah gitu saudara ya. Nah ini patut dilakukan dalam hal kita menjaga kemesraan antara orang tua dengan anak. Ya, kita lihat bersama-sama Ulangan pasal yang ke-6. Kita buka Alkitab kita. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata kepada kita, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ada seorang ahli yang minggu lalu berkata kepada kami, kalau orang tua biasanya kadang-kadang emosi dengan anak dan kemudian marah dengan anak. Saudara pertanyaannya, berapa kalikah Anda sudah mengajarkan tentang hal itu yang membuat engkau emosi naik darah kepada anak saudara? Seorang ahli mengatakan, kalau orang tua belum mengajarkan minimal 30 kali kepada anaknya tentang hal yang sama, maka seharusnya orang tua tidak boleh marah kepada anaknya akan hal itu. Saudara ya, jadi kadang-kadang anak-anak kita, misalnya anak saya James nih, saya lagi berkhotbah dia melakukan hal-hal yang tidak baik saudara ya. Kadang-kadang kita merasa sebagai orang tua memalukan ini dan itu saudara. Nanti di rumah saya akan berusaha dengan dia. Gitu. Jadi dia nggak tahu nih, dia nggak ngerti karena saya lagi khotbah bahasa Indonesia. James, what I was trying to say, I'm going to deal with you after the service later on. Oke? Nah sekarang baru dia ngerti saudara. Puji Tuhan. Jadi ini sangat penting sekali untuk orang tua nuturin anaknya minimal 30 kali hal yang sama sampai anaknya benar-benar ngelontok, ngerti saudara. Dan ini makanya kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus mempunyai hal yang sama. Kita harus membaca firman Tuhan ulang berulang sampai ini firman Tuhan itu menjelma bukan saja menjadi tulisan tetapi menjadi daging buat kehidupan kita, sehingga kita semakin dalam, kita akan semakin mengerti hatinya Bapa kepada kita. Nah, yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Nah saudara, Ulangan 6 ayat 7 ini ya gak mungkin bisa dilakukan kalau orang tuanya absen. Yes. Gak mungkin bisa dilakukan kalau orang tuanya hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Karena ini bicara tentang quality time, bagaimana orang tua harus meluangkan waktu sama anak-anaknya, ya, membicarakan, ya, jadi berbicara, ada dialog yang terjadi, ada diskusi yang terjadi di sana, ya. Apabila engkau duduk, jadi artinya harus duduk sama-sama. Apabila engkau dalam perjalanan, artinya pergi bersama-sama, ya. Apabila engkau berbaring, nah ini artinya juga kadang-kadang kita tidur-tiduran sama-sama gitu saudara ya. Nah kemudian apabila engkau bangun ya, jadi ada momen-momen di mana kita meluangkan waktu bersama-sama. Apabila engkau duduk, itu bisa juga bicara pada saat kita duduk makan. Saudara, saya kadang-kadang merasa sedih gitu ya ketika tahu bahwa ada keluarga-keluarga yang gak pernah makan bareng. Karena papanya harus pergi kerja pagi banget, subuh udah pergi gitu ya. Lalu mamanya punya kegiatan sendiri, anak-anak punya kegiatan sendiri, sekolah dan lain sebagainya. Jadi kalau makan itu gantian aja, mereka nggak pernah duduk sama-sama di meja makan. Nah ini adalah suatu budaya yang patut untuk kita bangun bersama-sama. Di mana kita mengumpulkan anggota keluarga kita sesibuk-sibuknya kita, mungkin makan malam, mungkin weekend ya, di mana kita bisa duduk sama-sama di meja makan, tapi dengan syarat tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang gadgetnya. Supaya ada perbincangan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara gitu saudara ya. Dan kita bisa bercakap-cakap hal yang menyenangkan, kita bisa tertawa-tertawa, itu menjadi momen yang indah saudara ya. Nah itu harus dilakukan secara intentional, harus secara sengaja
Ya, sengaja untuk dilakukan seperti itu, saudara. Karena itu kita sedang membangun kultur yang baik di dalam keluarga kita. Nah, hari ini kita boleh merenungkan kultur apa yang selama ini sudah kita bangun dalam keluarga kita. Apakah kultur sendiri-sendiri, masuk kamar, kunci pintu, jangan ganggu, pasang gambar, do not disturb. Nah, apakah seperti itu, saudara? Atau kita bisa berinteraksi bersama-sama. Atau kita bisa bermesra di dalam keluarga kita, akrab satu dengan yang lain. Kalau ada apa-apa, itu semua yang lain ikut tahu dan ikut berusaha untuk membantu, saudara. Ya, bukan malah menjerumuskan, syukur, makanya gitu. Ya, saudara ya. Tapi bisa empati, bisa saling memberi nasihat. Itu perlu sekali, saudara. Ya. Dan buat anak-anak yang mungkin bertumbuh tanpa orang tua, ya, kalau engkau jauh dari orang tua atau sudah tidak punya orang tua, ya, maka tertanamlah di gereja lokal, ikutlah komsel di mana engkau bisa mendapatkan perhatian yang seperti itu, seperti dari orang tuamu. Ada amin, saudara, ya. Kalau komsel di rumah kami berusaha untuk membuatnya menyenangkan. Kami menganggap mereka adalah anak-anak kami. Jadi kalau mereka datang, kita mulai makan bersama dulu. Benar apa enggak yang ikut komsel hari Selasa? Ya. Lalu kalau sudah kita bahas firman Tuhan, kita nyanyi beberapa lagu, terus bahas firman Tuhan, diskusi. Setelah itu kita ada closingnya, ada dessertnya lagi, saudara. Benar apa enggak kalau misalnya hari Selasa? Ya, itu cukup merepotkan menyiapkan semua itu, tapi kami tidak masalah, tidak merasa terbebani karena kami menganggap mereka adalah anak-anak kami. Ini adalah waktu kebersamaan di mana kami bisa menginvest sesuatu dalam hidup mereka. Karena itu buat Anda yang belum komsel di Anugerah Church, segera ikutlah komsel. Lihat kanan kirinya bilang, ikut komsel. Ya, jadi ada orang tua rohani yang bisa memperhatikanmu. Ya, oke. Itu tadi tentang kemesraan antara orang tua dan anak. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar lebih dalam tentang kemesraan, yaitu tentang hubungan suami istri. Kita lihat slide yang nomor 11. Saudara, kita tahu bahwa kemesraan atau keintiman ini adalah sesuatu yang akan merajut tali kebersamaan. Ya, bukan cuma kebersamaan, tetapi bonding atau mengikat jiwa antara suami dan istri. Ini sangat penting sekali untuk dilakukan. Nah, tadi kita lompat langsung ke slide yang ke-13. Nah, ini ada gambar nih. Ini kira-kira menurut saudara telur yang satunya itu kenapa nih? Jealous, pinter banget. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, bolehkah kita ini cemburu terhadap pasangan kita? Ada beberapa orang yang berkata, sudah menikah 20 tahun misalnya, kok masih cemburu? Apa kamu gak percaya sama saya? Misalnya papa mama saya sudah menikah 50 tahun, apa masih cemburu? Nah, pertanyaan saya lontarkan kepada Anda, bolehkah alkitabiahkah cemburu itu? Gimana Anda, saudara? Siapa yang bilang bahwa kita gak boleh cemburu? Cemburu itu gak boleh gitu. Angkat tangan. Gak ada. Siapa yang bilang bahwa cemburu itu boleh? Angkat tangan. Nah, siapa yang bingung? Karena masih dua kubu, saudara ya. Oke, saya akan berikan penjelasan. Slide berikutnya. Saudara, kita ini dicipta dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Ada amin enggak? Ya. Kalau kita dicipta dalam rupa dan gambarnya Tuhan, berarti harus ada karakteristik Tuhan yang ada pada kehidupan kita. Tahukah Anda ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan berkata seperti, Aku adalah Allah pencemburu. Betul? Jadi kalau dia adalah Allah pencemburu, maka sudah sewajibnya saudara dan saya adalah seorang makhluk ciptaan Tuhan yang pencemburu. Namun dengar baik-baik, kecemburuan ini saya ibaratkan adalah suatu built-in system atau suatu sistem yang Tuhan tanam dalam hati nurani setiap manusia. Contoh, dalam saya menjadi suami istri saya, kalau misalnya dia lagi dideketin oleh seorang laki-laki, nggak harus tampan misalnya, tetapi kayaknya kok WhatsAppan terus gitu, saudara. Kayaknya kok laki-laki ini minta perhatian yang sepertinya lebih yang tidak wajar atau tidak lazim, saudara ya. Maka di dalam hati kecil saya akan timbul satu seperti alarm yang bunyi titit gitu, saudara. Dan kemudian saya harus memberitahukan kepada istri saya, hati-hati dengan orang itu. Saya harus bisa mengkomunikasikannya. Nah, kalau kita tidak terlatih dengan baik akan hal ini, saya akan langsung marah dengan istri saya. Ada apa kamu dengan laki-laki itu? Padahal dia belum tentu sadar. Padahal istri saya belum tentu tahu tentang apa yang laki-laki itu pikirkan. Nah, demikian pula
dengan saya, dengan istri saya? Misalnya, what do you can say something about this? Ya gini saudara ya, apalagi kalau seorang hamba Tuhan gitu kan ya. Hamba Tuhan itu kalau lagi khotbah di atas panggung itu kelihatannya berkarisma gitu saudara ya. Yang jelek pun jadi ganteng gitu saudara ya. Terus kalau selesai ibadah antri gitu kan, ibu-ibu tacik-tacik perempuan-perempuan gitu saudara, minta didoain gitu saudara ya. Nah nanti kalau sudah misalkan ada konseling-konseling yang berlanjut gitu saudara. Terus kadang-kadang saya merasa ini konselingnya kok gak wajar ya. Kalau seorang wanita mempunyai masalah sama suaminya, terus curhatnya kepada suami saya gitu kan ya, lalu membicarakan hal-hal yang detail, yang terlalu pribadi sifatnya sampai ke hubungan antara suami istri, sepertinya nggak cocok. Betul. Lalu saya akan mengingatkan suami saya jangan diteruskan karena kayaknya wanita ini ada maksud-maksud yang nggak benar. Dan kalau memang kita diingatkan oleh suami atau istri kita, jangan kita marah lalu defensif. Enggak kok, aku nggak seperti itu, kamu menghina aku ya, aku ini orangnya setia. Gak perlu saudara, kalau memang nggak terjadi apa-apa, terimalah masukan itu dengan baik. Kemudian kita mawas diri, kita menjaga jarak sama orang itu. Karena hanya wanita yang tahu ulah seorang wanita. Demikian pula dengan laki-laki, betul ya? Laki-laki lah yang tahu apa yang kira-kira laki-laki pikirkan. Jadi kalau kita mau belajar, saudara ya, makanya minggu lalu saudara sudah belajar tentang komunikasi, betul nggak? Makanya keintiman dengan komunikasi ini tidak bisa dipisahkan. Saudara tidak mungkin intim dengan pasangan hidupmu, engkau nggak mungkin intim dengan anakmu dan orang tuamu kalau saudara nggak pernah komunikasi dengan baik dengan mereka. Minggu lalu saudara sudah belajar tentang hal ini sangat penting sekali. Jadi pada waktu istri saya mengatakan tentang hal itu, saya nggak perlu emosi terhadap dia, tetapi saya harus melihat bahwa istri saya sayang sangat sama saya, dan kemudian komunikasi itu akan memagari kehidupan kami, dan rajutan hubungan kami akan semakin dalam, semakin kuat. Nah saudara. Terus kan ada etika konseling saudara ya, maka seiring dengan bertambahnya kedewasaan kami sudah janjian kalau ada yang cowok mau konseling harus ke suami saya. Kalau ada cewek yang mau konseling harus kepada saya. Masalahnya kadang-kadang suami saya pergi khotbah sendiri gitu saudara ya, ke ibadah ibu-ibu gitu saudara ya. Jadi dia akan memberikan nomor saya kepada ibu tersebut, ya nanti akan dibantu lebih lagi oleh istri saya. Tapi dia tidak mau menghubungi saya, maunya menghubungi suami saya gitu saudara ya. Nah itulah ada hal-hal yang kita harus tahu dan kita harus mawas diri supaya bisa memagari keluarga kita dan menjaga rajutan kita supaya jangan koyak. Harus ada keterbukaan antara suami istri, keterbukaan antara orang tua dan anak, karena keterbukaan itu menjadi awal dari pemulihan hubungan kita. Amin saudara. Amin. Demikian pula dengan hubungan antara orang tua dan anak. Saudara, hubungan saya dengan orang tua saya sangat baik. Tetapi itu pun saya tidak mau anak saya lebih mesra atau lebih intim, lebih akrab terhadap mereka daripada terhadap kami. Kalau ada hal-hal seperti itu, ada indikasi-indikasi yang sudah menunjukkan bahwa anak lebih merasa nyaman atau lebih merasa aman dengan opa-omanya daripada orang tuanya, berarti ini adalah suatu tanda yang mana orang tua harus mulai merasa cemburu. Dan pertanyaannya bukan melarang orang tua atau anaknya nggak boleh ketemu dengan opa-omanya, itu adalah hal yang salah. Tetapi orang tua, sebagai orang tua kami berdua harus mau untuk introspeksi kepada diri kami, sehingga anak kami akan lebih merasa dekat, lebih merasa nyaman terhadap kami. Ada amin gak? Ya, jadi marilah kita belajar untuk mengenal kecemburuan itu dengan cara yang baik dan benar. Ada amin? Saudara diberkati? Mau diberkati? Amin saudara. Satu ayat yang terakhir, satu perikop yang terakhir. Kita lihat saudara, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang 1 sampai dengan 5. Ini lebih dalam tentang pernikahan. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita lihat. Haleluya. Yang ganjil suami, yang genap istri. Siap ya? Oke, para suami siap? 2, 3. Dan sekarang tentang hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat 4. Berikutnya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 5, bersama-sama kita baca. 2, 3. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa.
Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan ini kami akan tutup saudara. Keintiman atau kemesraan adalah hal yang sangat penting ada di hatinya Tuhan. Orang yang sudah menikah dan mereka merasa bahwa mereka harus hidup berjauhan, mulai introspeksi kembali apakah hal itu alkitabiah. Dan daripada ayat ini kita sudah belajar bahwa tidak benar apabila seorang suami harus bekerja di kota lain, istri ada di kota lain, itu enggak benar saudara. Dan itu akan tinggal tunggu waktu pernikahan mereka akan hancur. Oleh karena itu mari kita bersama-sama kita bangun sesuatu yang baik dan benar. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap keluarga daripada saudara. Apapun yang terjadi pada kehidupan saudara, kalaupun saudara percaya bahwa keluargamu sekarang ini lagi bermasalah, mulai kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mulai percaya kepada kasih karunia Tuhan bahwa Tuhan sanggup bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Kita berharap bahwa firman Tuhan yang hari ini sudah kami berdua bagi, ini akan berdampak sesuatu kepada kehidupan saudara. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam pernikahan dan juga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Ada amin? Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kita